Halo, selamat datang Bapak Ibu Guru para pejuang PBG. Kembali lagi bersama saya Uni di channel Uni Kreatif. Bapak Ibu Guru mohon membantu saya untuk subscribe dan like agar memotivasi saya untuk terus membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Baik, langsung saja. Kali ini saya akan membahas masih tentang pretest PBG 2019-2020, 100 soal dan kunci jawaban pedagogik part 10 part terakhir. Boleh. Soal nomor 91. Merenungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindak lanjut PTK merupakan A. Analisis, B. Refleksi, C. Observasi, D. Diskusi, E. Perencanaan. Jadi jawabannya adalah B. Refleksi. Soal selanjutnya. Latar belakang, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian harus menjadi bagian dari PTK khususnya pada bagian A. Kesimpulan, B. Prosedur penelitian, C. Pendahuluan, D. Metodologi penelitian, E. Kajian teori. Jadi jawabannya adalah C. Pendahuluan. Soal selanjutnya. Persiapan awal dalam penelitian tindakan kelas atau PTK adalah A. Menyiapkan cara wawancara, B. Membuat analisis kelayakan hipotesis, C. Menyiapkan instrumen dan media pembelajaran, D. Membuat rencana perbaikan pembelajaran dan skenarionya, E. Menyiapkan fasilitas dan sarana. Jadi jawabannya adalah D. Membuat rencana perbaikan pembelajaran dan skenarionya. Soal selanjutnya. Proposal penelitian dalam penelitian tindakan kelas atau PTK adalah A. Usulan untuk mendapatkan dana penelitian, B. Uraian tentang komponen-komponen yang harus dilakukan guru, C. Uraian proyek penelitian pendidikan, D. Uraian tentang permasalahan pembelajaran di sekolah, E. Perencanaan sistematis untuk melaksanakan PTK. Jadi jawabannya sudah jelas, yaitu E. Perencanaan sistematik untuk melaksanakan PTK disebut dengan proposal penelitian PTK. Soal selanjutnya. Berikut ini langkah-langkah dalam tahap perencanaan tindakan kelas dalam PTK kecuali A. Formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan, B. Analisis kelaikan hipotesis tindakan, C. Persiapan tindakan, D. Persiapan perbaikan, E. Observasi dan interpretasi. Jadi jawabannya adalah E. Observasi dan interpretasi itu bukan pada tahap perencanaan, tapi sudah pada tahap pelaksanaannya. Soal selanjutnya. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Refleksi ini tidak hanya dilaksanakan pendidik saja, tetapi juga oleh peserta didik. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi peserta didik adalah A. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pendidik dalam pembelajaran, B. Untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik, C. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya, D. Untuk memperbaiki metode pengajaran yang kurang tepat, E. Untuk memperbaiki program pengajaran di sekolah. Ingat, ini bagi peserta didik. Jadi jawabannya adalah B. Untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. Soal nomor 97. Kegiatan yang harus dilakukan setelah pembelajaran adalah melakukan refleksi. Tujuan dilakukan refleksi pembelajaran bagi pendidik antara lain A. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik, B. Untuk melakukan evaluasi diri terhadap hasil belajar yang telah dilakukan, C. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan pembelajaran, D. Untuk mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, E. Untuk mencapai kepuasan diri peserta didik memperoleh wadah yang tepat dalam menjalin komunikasi positif dengan pendidik. Jadi jawabannya adalah A.
untuk menganalisis tingkat keberhasilan proses dan hasil belajar peserta didik. Soal nomor 98. Kegiatan refleksi merupakan kegiatan terakhir dari pelaksanaan pembelajaran. Pada kegiatan inilah guru akan dapat mengetahui berhasil tidaknya rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan refleksi dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya adalah A. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. B. Adanya kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. C. Penilaian dilakukan di akhir pembelajaran. D. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. E. Untuk melihat kelemahan-kelemahan pada pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan. Jadi, jawabannya adalah D. Penilaian dilaksanakan sejak awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Soal nomor 99. Refleksi terhadap pembelajaran mutlak harus dilakukan oleh pendidik untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan meningkatkan kinerjanya sendiri dengan memperhatikan beberapa prinsip. Di antaranya adalah A. Penilaian dilaksanakan di akhir pembelajaran. B. Penilaian dilaksanakan di tengah pembelajaran. C. Adanya kesadaran pendidik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. D. Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. E. Hasil penilaian pendidik dijadikan masukan oleh pendidik untuk perbaikan pembelajaran. Jadi jawabannya adalah D. Penilaian oleh peserta didik dilakukan dengan sangat kritis. Soal nomor 100, ini soal terakhir. Untuk mengetahui keberhasilan peserta didik, baik selama maupun setelah peserta didik mengikuti pembelajaran tertentu, dapat dilihat melalui pengamatan keaktifan peserta didik dalam bekerja sama atau wawancara tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjelaskan atau memberikan penjelasan tentang hasil wawancara atau pengamatan diantaranya adalah A. Mengapa peserta didik tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran? B. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan agar efektif? C. Apakah kompetensi awal peserta didik untuk mengikuti pembelajaran memadai? D. Mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan? E. Seperti apa model pembelajaran yang efektif untuk siswa? Jadi jawabannya adalah D. Mengapa peserta didik kita memberikan respon negatif atas pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like.